Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran akan memaparkan materi ke-14 yang berjudul Wakaf sebagai instrumen investasi publik. A. Latar belakang wakaf. Wakaf merupakan filosofi Islam atau Islamic philosophy yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga Islam lainnya. Yang pertama, praktik wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun wakaf benda tidak bergerak, telah banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dimulai bersamaan dengan dimulainya kenabian Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW di Madinah membangun Masjid Quba sebagai wakaf pertama. Kemudian beliau membangun Masjid Nabawi di atas tanah yang diberi Rasulullah dan dari anak yatim Bani Najjar dengan harga 800 dirham. Yang kedua, Syekh Sahibuddin Al-Qayyubi berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan. Yang ketiga, wakaf merupakan peranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan atau ibadah ijtimaiyah. Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan modal yang sangat penting dalam memajukan perkembangan agama Islam. Yang keempat, wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam. Wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid pada saat itu, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Yang kelima, semakin berkembangnya zaman, objek wakaf pun kintal semakin berkembang dari mulai wakaf tanah sebagai benda tidak bergerak sampai wakaf saham ataupun harta yang termasuk wakaf benda bergerak. Indonesia sebagai salah satu negara terluas di dunia memiliki banyak potensi di bidang wakaf. Dari mulai potensi terbanyak yaitu wakaf tanah milik sampai di perkembangan paradigma terbaru yakni wakaf produktif. B. Pengertian wakaf dan nazir. Wakaf berasal dari bahasa Arab wa'af yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Maksud dari menahan adalah untuk tidak diperjualbelikan. Yang kedua, nazir. Nazir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 PP Nomor 40 Tahun 2006 Pasal 14 dan PMA Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 14. C. Wakaf dalam perspektif ekonomi. Wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk sarana sosial dan ibadah, namun juga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Dalam penjelasan Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa peran wakaf sebagai peranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum. Adapun usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah yang termasuk dalam wakaf yaitu yang pertama, wakaf sebagai sumber ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin. Padahal, wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan atau pengembangan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dinyatakan dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak akan pernah putus walaupun pemberi wakaf tersebut sudah meninggal dunia. Wakaf memainkan peran yang sangat penting dan istimewa dalam pengembangan ekonomi dan sosial umat Islam sejarah Islam. Itulah tadi materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.